Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Aku tahu ini gak mudah buat kita semua menjalaninya, tapi kalau kita mau bersabar dan juga kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga menjaga jarak satu sama lain, pandemi ini insya Allah akan cepat berlalu juga. Oke, jadi aku bikin video kali ini untuk membantu teman-teman semua, untuk memberikan tips dan juga trik dalam menyimpan bahan makanan. Mungkin di sini banyak teman-teman juga yang udah tahu dan juga sudah mulai mengaplikasikannya, atau mungkin ada yang lupa dan juga mungkin malah belum tahu. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Jadi untuk tips yang pertama itu ada bahan makanan protein seperti daging, terus juga ada ayam, ada ikan juga. Nah, untuk bahan makanan seperti ini lebih baik ditaruhnya di bawah suhu 0 derajat Celcius, atau biasanya kita taruhnya di freezer ya. Biasanya kita taruhnya di freezer. Sebentar, ini terlalu terang banget handphonenya. Oke. Atau biasanya kita taruhnya di freezer. Nah, untuk mencegah mutu bahan makanan protein tadi turun, ataupun untuk mencegah dari kebusukan, jadi begitu teman-teman belanja, teman-teman sudah harus memikirkan bahan makanannya ini untuk berapa hari, atau untuk berapa kali masak, ataupun untuk berapa kali makan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman beli ayam 5 ekor, nah 5 ekor itu untuk 5 kali masak atau 5 kali makan. Berarti untuk penyimpanannya nanti wadahnya harus 5 wadah yang berbeda. Jadi siapkan dulu 5 wadah, kemudian ditaruh satu wadah itu sekali masak ataupun sekali makan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada 4 orang, berarti sekali masak mungkin ya, sekali masak ditaruh di satu wadah, sekali masak ditaruh di satu wadah, sekali masak ditaruh satu wadah, dan itu semua ditaruh di dalam freezer gitu ya. Nah, untuk proses pengolahan bahan makanannya juga dari freezer itu kita sebut dengan thawing ya biasanya. Nah, si proses thawing ini lebih bagus dilakukan sekitar 12 jam. Jadi begitu teman-teman mau menggunakan bahan makanan kayak ayam ataupun ikan yang tadi sudah dibuka, boleh diambil dulu satu tempatnya yang buat sekali makan itu, terus langsung ditaruh di chiller ataupun di kulkas di laci bawah gitu ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 12 jam biasanya, tapi ya nanti teman-teman bisa, itu biasanya ditaruhnya 12 jam, tapi bisa juga sampai si esnya itu udah nggak ada gitu ya. Jadi sampai si esnya itu mencair, itu tetap harus ditaruh di kulkas gitu atau di chiller. Nah, setelah esnya mencair, baru teman-teman boleh dikeluarkan dan ditaruh di suhu ruang gitu ya. Kenapa nggak langsung dari freezer langsung ditaruh di suhu ruang? Itu pertama akan perubahan suhu yang ekstrim itu biasanya akan mempercepat proses pembusukan. Jadi bakteri itu akan lebih cepat timbul gitu ya, dan juga akan mengurangi mutu atau nilai gizi dari si bahan makanannya tersebut gitu. Jadi kalau bisa prosesnya itu pelan-pelan, suhunya itu dirubahnya pelan-pelan gitu. Baru nanti bisa langsung dimasak. Nah, kecuali teman-teman seperti bahan makanan yang kemasan gitu ya, kayak nugget atau ready to cook, itu nggak apa-apa dari freezer langsung ke suhu ruang. Tapi kalau untuk bahan makanan segar, kalau bisa ditaruh dulu di chiller, baru setelah itu ditaruh di suhu ruang, baru kita masak. Nah, jangan juga dari freezer langsung dimasak gitu. Kenapa? Karena nanti takutnya malah akan gosong juga. Jadi di luarnya itu dia akan cepat matang, tapi di dalamnya itu dia biasanya masih mentah gitu ya. Oke, itu tadi untuk yang di freezer atau untuk bahan makanan seperti protein gitu. Sekarang kita mau lanjut untuk bahan makanan seperti telur. Nah, untuk telur ini masa simpannya cukup lama, sekitar 3 sampai dengan 5 minggu, itu cukup ditaruh di sisi-sisi kulkas aja. Untuk bahan makanan seperti susu, keju, ataupun misalkan kue atau yang lain, atau sudah makan kemasan yang memiliki umur simpan nggak terlalu panjang gitu ya, jadi biasanya harus langsung dikonsumsi, harus langsung dihabiskan begitu dia dibuka, karena masa penyimpanannya dia paling hanya sekitar 1 minggu gitu paling lama ya. Tapi biasanya ada juga yang 3 hari udah mulai beda gitu. Jadi tergantung, kalau misalnya kita mau konsumsi kita lihat lagi gitu ya, dan juga kita cium aromanya apakah masih sama atau tidak. Oke. Ini
agak kering ya, karena sebenarnya ini bikin videonya udah dari tadi, cuman gak ada yang bagus, jadi diulang terus. Oke, selanjutnya ada bahan makanan seperti sayuran. Dan untuk sayuran ini prosesnya sama seperti bahan makanan segar yang tadi, yang lauk pauk ya, yang seperti ikan, ayam, daging. Nah, itu kalau bisa disimpan di wadah yang berbeda. Jadi misalkan teman-teman beli wortel 1 kilo, nah itu untuk dipakai 3 kali masak. Berarti wortelnya itu pertama kita siangin atau kita kupas dulu, tapi jangan dicuci. Setelah itu baru kita taruh di satu wadah, tergantung kita mau masaknya itu tergantung kita sekali masak itu mau menggunakan berapa wortel gitu ya. Jadi misalkan kita 1 kali masak mau pakai 5 wortel, berarti 5 wortel taruh di satu wadah, 5 wortel ditaruh di satu wadah lagi, 5 wortel ditaruh di satu wadah lagi gitu lah. Pokoknya tergantung sama pemakaian kita. Kalau misalnya kita mau pakainya sekali, berarti ditaruhnya di satu wadah aja. Kecuali kita mau pakainya beberapa kali, dipisahkan di beberapa wadah gitu. Kenapa nggak langsung di satu wadah aja, Mbak? Kenapa nggak langsung ditaruh di satu wadah aja gitu ya, padahal mau dipakainya berkali-kali. Kenapa? Karena begitu kita buka, terus kita pilih-pilih sayurannya gitu ya, kita ambil ini, kita ambil segini, kita tutup, terus besoknya kita seperti itu lagi, itu kan pasti akan ada perubahan suhu tuh. Begitu kita buka, perubahan suhu gitu ya. Jadi itu akan mempercepat proses pembusukan juga, dan juga akan mengubah mutu atau nilai gizi si bahan makanannya tersebut, kayak si wortelnya ataupun yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa ditaruh di satu wadah itu sekali makan atau sekali masak. Oke. Biar begitu kita keluar sekali masak habis gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih punya bahan makanan nih di kulkas yang kemarin disimpan, tapi teman-teman udah belanja lagi, nah berarti yang bahan makanan barunya itu teman-teman tetap olah seperti yang sebelumnya ya, seperti yang mau disimpan, tapi yang digunakan itu yang disimpan dulu. Jadi yang baru itu baru itu disimpan, yang sebelumnya disimpan itu harus digunakan terlebih dahulu gitu. Jadi ada baiknya teman-teman membuat label seperti tanggal berapa teman-teman masukin ke dalam si chiller ataupun si freezernya, supaya bahan makanan itu dulu yang dikonsumsi ataupun yang dimasak, yang diolah gitu ya. Kenapa? Supaya proses pembusukannya itu nggak cepat terjadi gitu ya, karena sayang aja gitu, kita udah pakai yang baru, yang lama belum kepakai gitu, yang udah disimpan malah belum kepakai, dan jadi akhirnya busukan itu mubazir juga gitu ya. Oke. Selanjutnya ada bahan makanan kering. Bahan makanan kering ini ada seperti beras dan juga tepung, gula, garam. Nah, kalau itu bisa ditaruh di suhu ruang. Suhu ruang itu biasanya sekitar 25 derajat Celcius atau pokoknya sampai 30 derajat Celcius gitu ya. Kalau bisa jangan lembab, tempatnya itu jangan lembab. Kenapa? Karena takutnya kalau lembab akan timbul bakteri dan akan mempercepat proses pembusukan gitu. Oke, nah untuk buah-buahan seperti pisang itu biasanya hanya tahan sekitar 3-4 hari di suhu ruang. Jadi nggak usah ditaruh di kulkas, nggak apa-apa kalau untuk pisang ya. Tapi kalau seperti anggur, mangga itu kalau bisa ditaruh di kulkas, umur simpannya itu sekitar 3-1 minggu. Nah, untuk cabai, bawang itu ditaruhnya di suhu ruang aja. Oke. Itu tadi tips dan juga trik. Oh, ada satu lagi nih, kacang-kacangan. Oke, untuk kacang-kacangan itu bisa disimpan di chiller sekitar 3-4 hari. Tempe, tahu juga termasuknya bisa ditaruh di chiller itu sekitar 3-4 hari. Sebaiknya sama sih, dibedakan. Jadi tiap hari itu harus kita bedakan mau berapa banyak yang kita gunakan, supaya si bahannya itu nggak cepat busuk karena keseringan dibuka tutup wadahnya ya. Oke. Mungkin tips dan triknya segitu dulu untuk saat ini. Jadi sebenarnya aku udah bikin video di konten yang kedua ini, aku bikin konten baru tentang gizi, dan tadinya mau pertama upload itu di bulan Januari bertepatan sama Hari Gizi Nasional, tapi karena satu dan juga berbagai hal akhirnya tertunda sampai saat ini. Jadi kemungkinan setelah pandemi aku mau mulai lagi untuk membuat konten gizi.
semoga konten aku ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dah.